Seni hidup minimalis. Petunjuk minimalis menuju hidup yang apik, tertata, dan sederhana. Ditulis oleh Francine J. Bab 22. Ruang tidur. Di antara semua ruangan di rumah, ketenangan dan kedamaian di ruang tidurlah yang terpenting untuk dijaga. Ruang tidur atau kamar adalah oase bagi kehidupan sehari-hari yang sibuk. Jadi pekerjaan kita di ruangan ini sangat penting. Namun setelah selesai, kita akan mendapatkan tempat ideal untuk beristirahat. Kamar Anda harus menjadi tempat yang paling bebas dari kekacauan dan barang yang berserakan. Kamar memiliki fungsi yang luar biasa penting sebagai sumber ketenangan jiwa setelah melalui hari yang melelahkan, penuh dengan kegiatan bekerja, bersekolah, merawat anak, membersihkan rumah, dan segala kegiatan lainnya. Kamar adalah tempat beristirahat dan bersantai, tidak hanya untuk tubuh, tapi juga pikiran. Silakan berhenti sejenak, pejamkan mata, dan bayangkan kamar ideal menurut Anda. Muncullah setiap detail seolah Anda sedang melihat gambar di majalah, model tempat tidur, warna spray, warna selimut tebal dan tipis, bantal, pencahayaan, lantai, dekorasi, dan perabot. Seperti apa suasana ruangan? Tenang, romantis, mewah. Saya tidak bisa menerka selera pribadi Anda, tapi saya yakin bahwa sama sekali tidak ada sampah dan barang yang berceceran dalam bayangan itu. Memang seperti itulah seharusnya, karena sulit sekali merasa tentram jika sekitar kita penuh sesak dengan barang. Kita mulai dari tahap pertama, mulai dari awal. Keluarkan semuanya dari kamar, kecuali tempat tidur. Esensi kamar adalah tempat untuk tidur, sehingga tempat tidur boleh tetap berada di tempatnya, juga karena kita pasti tidak mau berbaring di lantai. Perabot besar lain yang sudah pasti dibutuhkan seperti lemari atau laci pakaian juga dapat dibiarkan. Namun selain itu, semuanya harus dikeluarkan terlebih dulu, seperti meja, kursi, kotak penyimpanan, keranjang pakaian, tanaman, perlengkapan olahraga, TV, komputer, lampu, buku, majalah, vas, aksesori, dan lain-lain. Kosongkan semuanya, termasuk isi perabot besar, dan simpan di ruangan terdekat. Sekarang berbaringlah di tempat tidur, lihat ke sekeliling ruangan. Berbeda kan? Anda mungkin tak sadar betapa luas sebetulnya ruang yang Anda punya. Nah, apakah dalam keadaan ini kamar Anda terasa lebih lapang, damai, dan menimbulkan rasa tenang? Apakah sekarang lebih mudah untuk meregangkan badan, membersihkan pikiran, dan bernapas? Seperti itulah seharusnya rasa yang diciptakan oleh sebuah kamar. Ruang tempat Anda tidur harus terasa menyegarkan dan mampu memberikan energi baru, bukan membuat stres dan letih. Yang luar biasa, untuk menciptakan suasana idaman, sebetulnya Anda tidak membutuhkan ahli desain interior atau renovasi mahal. Cukup dengan membereskan kamar. Rapikan. Pisahkan dan tumpuk barang di kamar tidur Anda dalam kategori buang, simpan, dan berikan. Lalu sortir barang di setiap kategori. Jangan urusi baju dan aksesori karena merupakan permasalahan terpisah yang akan kita bahas di bab berikutnya. Berkonsentrasilah terlebih dulu pada barang-barang yang tidak berkaitan langsung dengan tidur atau berpakaian. Dalam proses ini, jangan heran jika Anda sesekali merasa bingung menghadapi barang-barang yang sepertinya tidak cocok untuk kategori apapun, belum siap untuk dibuang, tetapi juga tidak sesuai untuk kategori diberikan atau disumbangkan. Kalau mau jujur, rasanya barang itu masih bisa disimpan. Akan tetapi, barang ini sebetulnya tidak boleh berada di kategori simpan untuk kamar, karena tidak berhubungan langsung dengan tidur atau berpakaian. Apa masalahnya? Barang itu adalah bagian dari hidup kita, tapi tidak sesuai untuk berada di kamar tidur.
Sayangnya kamar kita memang cenderung berfungsi sebagai tampungan bagi limpahan barang-barang dari tempat lain. Jika ruang tengah terlalu penuh, pasti ada barang yang kemudian tiba di kamar Anda. Kita pasti pernah menerima tamu secara mendadak. Dengan waktu yang begitu sempit untuk berbenah, kita dengan panik menyambar semua barang di ruang tengah dan ruang makan, lalu memasukkannya begitu saja ke sembarang lemari dan laci. Masih tidak cukup. Apa yang kita lakukan? Melempar semuanya ke kamar tidur. Setidaknya, pintu kamar bisa ditutup dan barang-barang itu bisa disembunyikan sementara kita bertindak sebagai tuan rumah yang baik. Namun seringkali barang-barang yang seharusnya hanya mampir kemudian bertahan selamanya. Tanpa disadari, kita sudah menggunakan kamar tidur sebagai solusi setiap kali ada masalah serupa. Jika begitu, silakan modifikasi tumpukan berikan menjadi pindah ruangan sekarang. Semua barang yang membuat kita bingung tadi bisa dimasukkan ke kategori ini. Apa saja yang biasa kita temukan? Majalah, mainan, sampai mesin olahraga, souvenir, barang kenangan, atau pernak-pernik lain juga bisa dimasukkan ke kategori ini. Bagaimanapun, pastikan semua itu memang mempunyai tempat lain. Jangan sampai kita hanya memindahkan sampah dari satu ruangan ke ruangan lain. Apabila ada barang yang benar-benar sulit diputuskan, mungkin barang itu memang seharusnya berada di kotak donasi. Fungsi utama kamar tidur adalah sebagai tempat beristirahat dan menyimpan pakaian. Setiap kali kita melihat suatu barang dan memikirkan alasan barang itu layak tetap berada bersama kita, jawabannya haruslah berhubungan dengan istirahat, relaksasi, atau pakaian. Selain karena alasan-alasan itu, barang tersebut harus menghadapi kemungkinan dikeluarkan. Bagaimana dengan tempat tidur? Tempat tidur pasti merasa aman sekarang karena tahu keberadaannya akan dipertahankan. Berbeda halnya dengan barang-barang yang ada di nakas, meja rias, atau laci pakaian. Barang-barang ini pasti agak gugup karena sebagian dari barang-barang ini sebetulnya tidak boleh berada di kamar tidur. Jam beker juga aman, begitu pula kacamata, tisu, dan buku yang sedang dibaca. Silakan simpan satu vas berisi bunga dan beberapa lilin. Keduanya bisa membangun suasana romantis atau santai dalam kamar tidur. Masih ada beberapa barang lain yang boleh menjadi bagian dari kamar kita yang paling berharga ini. Tapi kalau boleh jujur, tak banyak yang bisa saya sebutkan. Tidak ada tempat lain untuk menyimpan, bukan alasan untuk menyimpan barang-barang itu. Sekarang mari kita bahas barang-barang yang tak seharusnya ada di kamar, namun justru seringkali kita temukan. Misalnya, keranjang pakaian. Memang benar tempat tidur adalah tempat ideal untuk melipat baju, tapi tidak perlu berlama-lama. Tumpukan kaos kaki dan baju tentunya tidak cocok untuk menciptakan suasana romantis. Sama halnya dengan mainan anak. Bagaimana cara membangun momen bersama pasangan jika tempat tidur penuh boneka? Perlengkapan prakarya adalah masalah lain. Perlengkapan ini sering berpindah ke kamar tidur jika tidak bisa menemukan tempat. Namun rasanya tidak ada yang merajut atau menjahit sambil tidur. Jadi barang-barang ini memang harus diusir, kecuali kegiatan ini memang rutinitas Anda sebelum beristirahat. Jika demikian halnya, siapkan satu kotak atau tas dan simpan di bawah tempat tidur. Terapkan hal yang sama untuk peralatan olahraga dan komputer. CPU dan barbel bukanlah aksesori yang sesuai untuk nuansa tenang yang kita inginkan. Kini giliran pernak-pernik. Sebelumnya kita sudah cukup tegas terhadap barang hiasan. Di kamar tidur, tidak ada salahnya kita memiliki tempat khusus untuk barang-barang ini, namun jangan berlebihan. Apakah Anda perlu memajang hingga lebih dari selusin dekorasi di atas laci pakaian? Semakin banyak barang di suatu permukaan, semakin sulit dibersihkan. Siapa yang menghabiskan beberapa ekstra jam untuk pekerjaan rumah tambahan? Sekarang mari kita lihat cara-cara kurangi lainnya.
Bagi saya, prinsip minimalisme sangat seru untuk diterapkan di sini. Sejak dulu, saya selalu punya kecenderungan untuk menjadi berbeda, mendobrak aturan sebagai konsumen atau dalam hal dekorasi adalah cara saya menunjukkan identitas. Nah, kamar adalah tempat yang paling menyenangkan untuk melakukannya. Kamar kita bagaikan dunia kecil kita, sedikit sekali orang yang berkunjung ke ruang pribadi ini. Mereka yang diizinkan masuk pasti merupakan orang terdekat yang sangat mengenal kita dan yang tidak akan menghakimi jika kamar kita hanya memiliki sedikit perabot. Oleh karena itu, disinilah kita bisa benar-benar mengeksplorasi potensi dan imajinasi kehidupan minimalis tanpa harus memikirkan norma-norma sosial. Seru kan? Di ruang tengah, kita mungkin enggan mempersilahkan tamu duduk di lantai, tapi di kamar tidak ada yang tahu atau peduli jika kita justru melakukannya. Ketika masih kanak-kanak, saya memiliki kamar dengan gaya khas seorang putri kecil, yaitu tempat tidur berkanopi, selimut, dan tirai bercorak bunga, serta perabot lengkap mulai dari meja rias, laci pakaian, hingga rak buku. Nyaris setiap sentimeter lantai tertutup oleh dasar perabot, kecuali celah-celah sempit di kedua sisi tempat tidur. Secara tampilan, kamar itu cantik sekali, tapi saya merasa sesak. Rasanya tidak ada ruang yang cukup untuk sekedar merentangkan tangan atau bergerak. Menginjak usia remaja, saya membujuk orang tua untuk mendekorasi ulang. Saya pun berpisah dari meja-meja dan menukar tempat tidur cantik dengan matras biasa dengan dipan bermodel sederhana. Dari sebelumnya 80% perabot dan 20% ruang kosong, kini keadaan sudah berubah. Saya sangat menyukai hasilnya dan kecintaan saya pada gaya minimalis dimulai sejak itu. Saat ini hanya ada matras di kamar tidur saya dan suami. Tentu saja gaya ini belum tentu cocok untuk semua orang, tapi sesuai untuk kami. Tanpa dipan, kami juga tidak perlu menggunakan meja kecil. Kami juga tidak memiliki laci pakaian. Semua pakaian disimpan di lemari, ditata dalam rak kain dan beberapa wadah. Tidak ada meja rias karena kami lebih suka merapikan diri di kamar mandi. Dengan hanya sedikit barang, tempat tidur kami terasa lapang dan segar, suasana yang kami butuhkan setelah melalui hari yang sibuk. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah perabot atau barang tertentu tak perlu dimiliki hanya karena alasan kelaziman. Paket perlengkapan kamar tidur yang terdiri dari 6 perabot tidak perlu dibeli atau dipertahankan semua. Tak semua orang membutuhkan meja rias, laci pakaian, atau nakas. Bahkan tidak semua orang butuh tempat tidur. Lupakan beragam model kamar tidur utama di majalah-majalah desain. Berhenti sejenak dan renungkan apa yang Anda butuhkan. Kurangi jumlah barang di kamar tidur hingga ke barang yang paling esensial dari segi fungsi, dan lihatlah betapa luas ruangan Anda sekarang. Hanya punya satu meja kecil tak masalah, tetangga tak perlu tahu. Carilah cara untuk mengurangi jumlah spray dan sarung bantal serta guling. Perlukah memiliki set spray untuk cuaca yang berbeda? Di negara-negara dengan satu iklim, spray katun biasa pun cukup untuk digunakan sepanjang tahun. Menggunakan prinsip yang sama, pilihlah selimut tebal yang cocok dipakai di semua musim. Tak perlu mengumpulkan spray jumlah satu kompi, pilihlah spray yang paling penting. Melalui pilihan-pilihan bijak, Anda dapat mengurangi koleksi spray tanpa mengorbankan kenyamanan. Simpan. Agar kamar tidur terasa tentram, semua barang harus memiliki tempat. Dengan barang-barang berada di wadahnya masing-masing, kedamaian akan bertahan. Dengan kata lain, barang yang berceceran sangat mengganggu nuansa damai itu. Inner circle di kamar sebaiknya terdiri dari barang sehari-hari seperti alarm, kacamata baca, produk perawatan diri, dan pakaian. Ingat, barang-barang ini harus disimpan dan berada di tempat yang sesuai, jangan dibiarkan tergeletak sembarangan.
Pakaian harus ada di lemari atau laci, bukan bertumpuk di lantai atau disampirkan di kursi. Biasakan melipat, menggantung, atau memasukkan pakaian ke keranjang cuci. Segera setelah berganti baju, satukan riasan wajah dalam satu tas atau wadah dan pastikan semua aksesori, sepatu, ikat pinggang, tas jinjing, dan perhiasan punya tempat masing-masing, baik di lemari maupun laci. Barang-barang yang disimpan di inner circle harus mudah diraih, meskipun tidak selalu langsung terlihat. Spray dan pakaian yang hanya digunakan di waktu atau musim tertentu disimpan di kategori outer circle. Untuk deep storage, sepertinya kategori penyimpanan ini tidak cocok berada di kamar tidur. Garasi, loteng, dan gudang pun tidak sesuai untuk menyimpan perlengkapan tempat tidur. Lagi pula, semua perlengkapan tidur yang Anda miliki seharusnya digunakan secara teratur di rumah. Jika tidak ada lemari spray, gunakan sistem ruang untuk menyimpan perlengkapan tidur. Wadah plastik yang bisa diselipkan di bawah tempat tidur juga dapat digunakan untuk menyimpan spray, sarung bantal, dan selimut. Lakukan hal yang sama di setiap kamar di rumah agar semua penghuni dapat dengan mudah menjangkau perlengkapan tidur yang mereka butuhkan. Dengan mengumpulkan semua spray, sarung bantal, dan selimut, barulah kita bisa melihat seberapa banyak yang kita punya. Jumlahnya mungkin mengejutkan. Spray dan selimut rasanya bertambah tanpa disadari. Hal ini karena kadang kita membeli satu set baru agar tampilan menjadi segar, set lama sudah usang, atau ada tamu yang akan datang. Tetapi kita lupa memikirkan set lama yang sudah ada. Saat set lama disisihkan sebagai cadangan, koleksi kita terus bertambah setiap tahun. Ruang memberi kita kesempatan untuk memilah dan mengurangi isinya hingga ke jumlah yang masuk akal. Melangkah lebih jauh, berikan batas angka pada set spray Anda. 2 set spray untuk setiap kamar tidur umumnya sudah cukup dan bisa dicuci bergantian. Untuk selimut, kebutuhan tiap orang bergantung pada iklim di tempat tinggalnya. Di negara-negara beriklim hangat, semakin sedikit pula selimut yang dibutuhkan. Secara umum, tidak perlu menyimpan selimut dalam jumlah berlebihan sehingga tidak akan digunakan anggota keluarga dan tamu. Terapkan peraturan satu masuk, satu keluar. Jika membeli set baru, donasikan selimut dan spray Anda untuk membantu orang lain mendapatkan kehangatan dan kenyamanan. Siapkan juga ruang untuk produk perawatan diri yang Anda simpan di kamar. Simpan rias wajah, sisir, sikat, dan produk sejenisnya di tas dan wadah kecil yang mudah disimpan saat tidak digunakan. Tak perlu kan memperlihatkan berbagai produk ini kepada pasangan atau tamu yang menginap. Lebih baik jangan mengumbar barang-barang pribadi atau suasana romantis Anda akan dirusak dengan deretan semprotan rambut, bedak kaki, dan deodoran. Anda juga mungkin memerlukan nampan kecil, laci, atau kotak khusus untuk barang-barang yang setiap hari Anda bawa dalam saku, dompet, uang receh, kartu bus atau kereta, dan kunci. Mengumpulkan barang-barang ini di satu tempat membuatnya terlihat rapi dan mudah ditemukan keesokan harinya. Rawat. Sekarang mari kita bicarakan permukaan terpenting di sebuah kamar, yaitu tempat tidur. Tempat tidur harus selalu bersih, tidak ada pengecualian apapun. Tempat tidur adalah barang yang penting bagi kesehatan lahir dan batin. Karena digunakan sedikitnya selama 1/4 hari, tempat tidur harus selalu siap menjalankan fungsinya. Permukaan tempat tidur punya kegunaan dan bukan sekedar hiasan, jadi pastikan tempat tidur tidak tertutup bantal-bantal kecil atau barang lain yang tidak penting. Merapikan tempat tidur setiap malam sebelum beristirahat bukanlah hal yang menyenangkan. Semakin sedikit barang di atasnya, semakin sedikit yang harus Anda rapikan dan tata, semakin baik. Perhatikan saja suasana tempat tidur di kamar hotel mahal dan buat sesederhana mungkin. Spray putih bersih, bantal-bantal,
dan selimut tebal nan empuk bagikan suaka indah di dunia minimalis. Namun ingat, meskipun saya menyatakan permukaan tempat tidur punya kegunaan, bukan berarti serbaguna. Jadi tempat tidur bukan tempat menyimpan baju, bekerja, atau bermain. Kalaupun salah satu dari kegiatan ini berlangsung sementara, segera rapikan kembali setelah selesai. Simpan pakaian, kertas, dan mainan anak di tempatnya. Permukaan tempat tidur bukan satu-satunya permukaan yang perlu diperhatikan. Semakin banyak perabot yang Anda miliki, meja dan buffet, Anda juga harus semakin cermat dan waspada. Sebuah alasan bagus mengurangi jumlah perabot Anda. Jangan sampai perabot-perabot ini justru menjadi tempat berkumpulnya barang-barang dari tempat lain. Bersihkan permukaan dan pastikan hanya sedikit barang yang boleh berada di sana. Terakhir, jangan lupakan lantai. Singkirkan tumpukan buku dan majalah. Memangnya berapa banyak yang sempat dibaca, dan barang-barang lain yang mungkin terakumulasi setelah beberapa waktu. Hal yang juga sangat penting adalah jangan sampai ada pakaian di lantai yang dibiarkan menumpuk. Sekali saja membiarkan lantai menjadi lemari, Anda akan menghadapi masalah besar. Segunung pakaian tidak akan bermanfaat baik bagi suasana kamar maupun pakaian itu sendiri. Justru satu-satunya bagian lantai yang boleh dijadikan tempat menyimpan atau meletakkan barang adalah kolong tempat tidur. Gunakanlah area ini, area kesukaan semua orang, tapi jangan salah gunakan. Dengan kata lain, jangan biarkan kolong tempat tidur menjadi tempat barang-barang acak bersembunyi. Kegiatan di kamar mungkin tidak sesibuk seperti di area-area lain di rumah, tapi tetap perlu dirapikan setiap hari agar selalu bersih dan apik. Pertama-tama, yang harus dilakukan adalah membereskan tempat tidur setiap hari. Kebiasaan sederhana ini hanya membutuhkan beberapa menit, tapi bisa benar-benar mengubah suasana ruangan. Tempat tidur yang rapi adalah salah satu keistimewaan dalam hidup, tempat yang akan mengundang Anda untuk datang dan berbaring santai setelah lelah seharian bekerja. Tempat tidur yang rapi mengeluarkan atmosfer tenang serta bisa memotivasi Anda untuk menjaga keseluruhan kamar juga apik. Namun jika tempat tidur dibiarkan berantakan, kondisi semrawut di bagian lain kamar tak lagi terasa mengganggu. Segalanya jadi terlihat berantakan. Sebaliknya, jika tempat tidur rapi, sprei sudah ditarik dan dilipat masuk, kesemrawutan di area lain kamar tak bisa lagi bersembunyi dan lebih kecil kemungkinannya untuk bertambah. Kedua, perhatikan sekeliling kamar. Temukan jika ada pakaian yang tidak berada di tempatnya. Kadang kita melepas jaket, sweater, atau stocking sesuka hati, terlebih saat letih dan kita hanya ingin beristirahat, dan barang itu pun gagal kembali ke tempatnya. Begitu Anda melihat barang seperti itu, langsung angkat dan simpanlah. Sepatu dan tas lebih sulit dikendalikan karena barang-barang ini gemar berjalan-jalan. Kedua barang ini sangat sering menjumpai dunia di luar rumah dan tak jarang kita menemui sekumpulan sepatu dan tas di muka pintu. Beri tempat khusus di lemari, tempat barang-barang ini akan kembali setiap malam agar tidak menempati ruang di kamar Anda. Ketiga, pantau kamar untuk melihat jika ada tamu tak diundang. Meskipun kamar adalah ruang pribadi, ada saja barang yang masih berhasil menyelinap masuk, biasanya dibawa oleh anggota keluarga. Boneka anak atau raket tenis pasangan mungkin tertinggal di sudut kamar. Jangan biarkan barang-barang ini tetap tinggal, kembalikan lagi ke tempatnya. Buku pun begitu. Setelah selesai membaca sebuah novel, jangan biarkan novel itu tetap dinakas. Kembalikan ke rak buku di kamar, atau jika tidak ada rak di kamar, masukkan lagi ke ruang asalnya di ruang tengah atau mungkin ruang kerja. Bersihkan ruangan sebelum Anda memejamkan mata, maka Anda pun akan bangun di pagi hari dengan suasana hati yang riang dan perasaan tentram.